Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknologi jaringan nirkabel indoor dan outdoor. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknologi jaringan nirkabel indoor dan outdoor. Teknologi jaringan nirkabel baik indoor maupun outdoor memungkinkan perangkat untuk terhubung satu sama lain tanpa menggunakan kabel sebagai media penghubung. Jaringan nirkabel indoor atau yang biasa disebut dengan Wi-Fi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern. Teknologi ini memungkinkan kita untuk terhubung ke internet, mengakses data, dan berkomunikasi dengan perangkat lain tanpa perlu kabel. Jaringan nirkabel indoor menawarkan berbagai keunggulan seperti kemudahan instalasi. Jaringan nirkabel tidak memerlukan pemasangan kabel yang rumit sehingga lebih mudah dan hemat biaya untuk dipasang. Lalu fleksibilitas, perangkat dapat dipindahkan dengan mudah tanpa perlu khawatir tentang koneksi kabel. Lalu kemudian skalabilitas, jaringan nirkabel dapat dengan mudah diperluas untuk mengakomodasi perangkat tambahan. Lalu kemudian mobilitas, pengguna dapat mengakses jaringan dari mana saja di dalam area jangkauan. Lalu kemudian teknologi nirkabel indoor yang umum digunakan yaitu diantaranya Wi-Fi, standar paling populer untuk jaringan nirkabel indoor, menawarkan jangkauan dan kecepatan yang bervariasi tergantung pada standar Wi-Fi yang digunakan. Misalnya 802.11n, 802.11ac. Lalu kemudian ada Bluetooth, cocok untuk menghubungkan perangkat secara nirkabel dalam jarak dekat seperti earphone, nirkabel atau transfer file antar perangkat. Lalu kemudian ada Zigbee, teknologi hemat energi yang ideal untuk jaringan dengan banyak perangkat berdaya rendah seperti sensor di sistem rumah pintar. Lalu kemudian ada Z-Wave, mirip dengan Zigbee, menawarkan jangkauan yang lebih luas dan keamanan yang lebih baik. Lalu kemudian faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih jaringan nirkabel indoor. Di antaranya yaitu jangkauan, seberapa luas area yang perlu dicakup oleh jaringan. Lalu kemudian jumlah perangkat, berapa banyak perangkat yang perlu terhubung ke jaringan. Lalu kemudian kecepatan transfer data, seberapa cepat transfer data yang dibutuhkan. Lalu kemudian keamanan, fitur keamanan apa yang penting untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Lalu kemudian ada kompatibilitas, apakah perangkat kita kompatibel dengan teknologi nirkabel yang dipilih. Lalu kemudian tips untuk mengoptimalkan jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu posisi router, letakkan router di lokasi pusat dengan hambatan minimal untuk sinyal. Lalu kemudian pilihan saluran yang tepat, gunakan alat untuk memilih saluran Wi-Fi yang paling sepi gangguan. Lalu kemudian perbarui firmware router, pastikan firmware router Anda selalu diperbaharui dengan patch keamanan dan peningkatan kinerja terbaru. Lalu kemudian batasi jumlah perangkat, hindari menghubungkan terlalu banyak perangkat ke jaringan secara bersamaan. Lalu kemudian gunakan perangkat penguat sinyal, jika diperlukan gunakan perangkat penguat sinyal untuk memperluas jangkauan jaringan. Lalu kemudian yang berikutnya contoh penggunaan jaringan nirkabel indoor. Di antaranya yaitu akses internet, menghubungkan laptop, tablet, smartphone, dan perangkat pintar lainnya ke internet untuk browsing, streaming, dan aktivitas online lainnya. Lalu kemudian jaringan rumah pintar, mengontrol perangkat pintar seperti lampu, termostat, dan kunci pintu secara nirkabel dan dari smartphone atau tablet. Lalu kemudian untuk berbagi file, mentransfer file antara perangkat di dalam rumah tanpa perlu kabel USB atau penyimpanan cloud eksternal. Lalu kemudian untuk bermain game online multiplayer dengan lancar tanpa lag atau gangguan. Lalu kemudian untuk belajar online, mengikuti kelas online, menonton video edukasi, dan menyelesaikan tugas secara online. Nah, itu adalah salah dua contoh penggunaan jaringan nirkabel indoor. Lalu kemudian yang berikutnya contoh gambar jaringan nirkabel. Nah, di sini ada router Wi-Fi indoor. Gambar ini menunjukkan router Wi-Fi indoor, perangkat utama dalam jaringan nirkabel. Router terhubung ke internet melalui kabel Ethernet dan memancarkan sinyal Wi-Fi yang dapat diakses oleh perangkat lain di dalam area jangkauan. Lalu kemudian ada jaringan Wi-Fi di rumah. Nah, gambar ini menunjukkan contoh jaringan Wi-Fi di rumah. Router Wi-Fi ditempatkan di lokasi sentral di rumah
dan sinyal Wi-Fi dapat diakses oleh semua perangkat di dalam rumah. Lalu kemudian ada jaringan Wi-Fi di kantor. Nah, di sini beberapa router Wi-Fi digunakan untuk menjangkau seluruh area kantor dan memastikan konektivitas yang stabil untuk semua karyawan. Lalu ada jaringan Wi-Fi di area publik. Nah, untuk ini jaringan Wi-Fi di tempat publik seperti kafe atau bandara. Jaringan Wi-Fi ini memungkinkan pengunjung untuk terhubung ke internet secara gratis. Lalu kemudian yang berikutnya contoh router nirkabel indoor yang populer di Indonesia. Di antaranya yaitu ada TP-Link Archer AX21, router dual band Wi-Fi 6 dengan jangkauan luas dan fitur keamanan yang kuat. Lalu kemudian ada Asus RT-AX82U. Ini adalah router tri-band Wi-Fi 6 dengan performa tinggi dan ideal untuk gaming dan streaming. Lalu kemudian ada dari Tenda AC10, router dual band Wi-Fi 5 AC dengan harga terjangkau dan mudah digunakan. Nah, itu untuk penjelasan jaringan nirkabel indoor. Lalu yang berikutnya adalah jaringan nirkabel outdoor untuk membangun konektivitas di luar ruangan. Jaringan nirkabel outdoor menawarkan solusi fleksibel dan hemat biaya untuk memperluas jangkauan konektivitas internet di luar ruangan. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet, mengakses data, dan berkomunikasi dengan perangkat lain di area terbuka seperti taman, kampus, area publik, dan area bisnis. Lalu kemudian ada beberapa teknologinya yaitu cellular network. Teknologi ini digunakan untuk jaringan telepon seluler dari internet seluler. Jaringan seluler dibagi menjadi area-area kecil yang disebut sel, masing-masing dengan menara pemancar sinyal sendiri. Lalu kemudian ada teknologi yang berikutnya yaitu Wi-Fi Mesh. Teknologi ini menggunakan beberapa titik akses nirkabel yang saling terhubung untuk memperluas jangkauan Wi-Fi di area yang luas seperti kampus dan taman. Lalu berikutnya ada teknologi satelit internet. Nah, ini adalah koneksi internet satelit dapat digunakan di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh jaringan kabel atau seluler. Nah, itu untuk teknologi jaringan nirkabel. Lalu kemudian yang berikutnya komponen jaringan nirkabel outdoor diantaranya yaitu access point outdoor, perangkat yang memancarkan sinyal Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat pengguna. AP outdoor dirancang untuk tahan cuaca dan memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan AP indoor. Lalu kemudian ada kabel Ethernet menghubungkan AP outdoor ke sumber internet seperti router atau modem kabel. Lalu kemudian ada sumber daya menyediakan daya untuk AP outdoor seperti jaringan listrik atau panel surya. Lalu kemudian ada perangkat penguat sinyal tapi ini sifatnya opsional. Nah, ini untuk memperluas jangkauan jaringan ke area yang sulit dijangkau. Lalu kemudian apa sih keuntungan jaringan nirkabel outdoor? Yang pertama yaitu jangkauan luas, menjangkau area outdoor yang luas seperti taman, kampus, dan area publik. Lalu kemudian fleksibilitas, mudah dipasang dan diubah konfigurasinya untuk memenuhi kebutuhan yang berubah. Lalu kemudian hemat biaya, solusi yang lebih hemat biaya dibandingkan dengan solusi kabel untuk area yang luas. Lalu kemudian dari segi hal mobilitas, pengguna dapat terhubung ke internet di mana saja di area jangkauan. Lalu kemudian dari segi hal keamanan, fitur keamanan yang canggih untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Lalu kemudian penggunaan jaringan nirkabel outdoor ini biasanya digunakan pada taman dan area publik. Ini untuk memberikan akses internet gratis kepada pengunjung taman, kafe outdoor, dan area publik lainnya. Lalu kemudian di sekolah atau kampus, nah ini biasanya untuk menyediakan konektivitas internet yang stabil untuk pelajar dan staf di seluruh area kampus. Lalu kemudian untuk area bisnis, memberikan area akses internet kepada karyawan dan pelanggan di area outdoor bisnis seperti teras, taman, atap, dan area parkir. Lalu kemudian sistem keamanan dan pemantauan ini biasanya untuk menghubungkan kamera CCTV, sensor, dan perangkat keamanan lainnya untuk akses dan kontrol jarak jauh. Lalu kemudian biasanya untuk jaringan acara besar, menyediakan konektivitas internet sementara untuk acara besar seperti festival, konser, dan konferensi atau misalnya hajatan biasanya. Lalu kemudian ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih solusi jaringan nirkabel outdoor. Yang pertama yaitu
dari jangkauan seberapa luas area yang ingin Anda jangkau dengan jaringan, lalu kemudian jumlah pengguna, berapa banyak pengguna yang akan terhubung ke jaringan secara bersamaan, lalu kemudian kecepatan transfer data, seberapa cepat transfer data yang kita butuhkan, lalu kemudian dari keamanan, fitur keamanan apa yang penting untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah, lalu kemudian dari segi hal kompatibilitas, apakah perangkat kita kompatibel dengan standar WiFi yang digunakan, lalu kemudian ketahanan cuaca, pilih access point outdoor yang tahan air, debu, dan perubahan suhu untuk memastikan ketahanan dan performa yang optimal. Lalu dari hal manajemen jaringan, pertimbangkan kemudahan pengelolaan jaringan, pilih access point outdoor yang menawarkan fitur manajemen jarak jauh dan antarmuka pengguna yang intuitif untuk memudahkan monitoring dan konfigurasi. Lalu kemudian merek dan reputasi, pilih access point outdoor dari merek ternama dan terpercaya yang menawarkan dukungan pelanggan yang baik. Baca ulasan online dan bandingkan fitur dan harga dari berbagai model sebelum membuat keputusan. Lalu kemudian beberapa contoh access point outdoor yang populer diantaranya yaitu ada Ubiquiti Unifi APAC Mesh. Di sini menawarkan jangkauan luas dan fitur manajemen terpusat dan mudah. Lalu ada dari TP-Link EAP 225, pilihan yang terjangkau dengan ketahanan cuaca yang baik dan fitur keamanan dasar. Lalu kemudian ada dari Mikrotik Map AC, cocok untuk pengguna yang menginginkan kontrol jaringan yang lebih besar dan fleksibel konfigurasi. Lalu kemudian yang berikutnya ada contoh gambar jaringan nirkabel outdoor, yang diantaranya yaitu access point outdoor. Lalu kemudian ada jaringan nirkabel outdoor untuk di taman, kampus, dan area bisnis. Lalu kemudian ada jaringan nirkabel outdoor untuk sistem keamanan. Nah, itulah penjelasan tentang jaringan nirkabel outdoor. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kombinasi jaringan nirkabel indoor dan outdoor. Nah, untuk contoh penerapannya di sini diantaranya yaitu untuk jaringan rumah dengan jangkauan luas. Nah, di sini situasinya misal rumah dengan halaman luas atau area outdoor yang sering digunakan. Lalu kemudian solusinya kombinasikan router Wi-Fi indoor dengan extender Wi-Fi outdoor untuk memperluas jangkauan sinyal ke teras, taman, atau area kolam renang. Lalu kemudian koneksi internet di gedung bertingkat. Nah, ini biasanya menggunakan access point indoor di setiap lantai untuk menyediakan Wi-Fi di dalam ruangan dan kombinasikan dengan AP outdoor di bagian rooftop untuk menjangkau area luar gedung seperti balkon atau taman atap. Lalu kemudian jaringan kampus atau taman luas. Nah, ini pasang infrastruktur Wi-Fi indoor di gedung-gedung dan area publik dan kombinasikan dengan Wi-Fi mesh outdoor untuk memperluas jangkauan ke area terbuka seperti lapangan, taman, atau area parkir. Lalu kemudian untuk sistem keamanan dan pemantauan, di sini menggunakan kombinasi kamera CCTV nirkabel indoor dan outdoor untuk memantau area di dalam dan luar ruangan dan hubungkan ke jaringan Wi-Fi untuk akses dan kontrol jarak jauh. Lalu kemudian untuk jaringan bisnis dengan area outdoor, di sini kita menggunakan router Wi-Fi indoor untuk menyediakan Wi-Fi di dalam ruangan dan kombinasikan dengan extender Wi-Fi outdoor untuk menjangkau area teras atau taman untuk memungkinkan pelanggan terhubung internet saat bersantai di luar ruangan. Lalu kemudian manfaat kombinasi jaringan indoor dan outdoor yaitu pertama diantaranya yaitu jangkauan konektivitas yang lebih luas. Jangkauan sinyal Wi-Fi dapat diperluas ke area yang lebih luas, termasuk area outdoor yang sebelumnya tidak terjangkau. Kemudian yaitu untuk meningkatkan koneksi. Lalu kemudian dari segi hal fleksibilitas dan skalabilitas, jaringan dapat dengan mudah diadaptasi dan diperluas untuk memenuhi kebutuhan yang berubah, seperti penambahan pengguna atau area yang ingin dicakup. Lalu kemudian untuk sebagai solusi hemat biaya dibandingkan dengan solusi kabel, kombinasi jaringan indoor dan outdoor dapat lebih hemat biaya, terutama untuk area yang luas atau sulit dijangkau kabel. Nah, jadi itu ya penjelasan mengenai kombinasi jaringan nirkabel indoor dan outdoor. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.